warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kembali lagi di STE Podcast ya, Mas Hmm. ya. Kali ini bertemu lagi. Nah. Perkenalkan, nama saya Hanis. Nah. Kali ini saya sebagai host dan bersama dosen kita Mas Fandi Galang dengan mata kuliah akuntansi biaya, Pak. Akuntansi biaya. Nah, ya. Ya, Mas ya. Oke, Mas, bisa langsung saja akuntansi biaya. Nah, kemarin kan telah kita pelajari bahwa kita dari awalnya itu akuntansi biaya secara umum, terus ada penggolongan biaya. Terus kita telah belajar tentang siklus akuntansi biaya. Yang terakhir itu yang pertemuan 3 adalah pembuatan laporan harga pokok itu apa saja. Nah, di sini untuk pertemuan kali ini kita akan membahas lebih spesifik lagi, Mbak. Dalam perhitungan HPP itu kan sebenarnya untuk manufaktur kan ada 3 komponen nih. Pertama adalah bahan baku langsung, yang kedua adalah tenaga kerja langsung, yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Nah, pada pertemuan keempat ini saya akan membahas mengenai salah satunya komponen adalah bahan baku. Biaya bahan baku nih ya, Mas. Baku. Apa itu biaya bahan baku? Sebenarnya dalam konteks ini, dalam konteks perusahaan manufaktur berarti kan otomatis bahan baku itu dibeli dari supplier. Nah, dalam hal ini saya adalah produsen tentang membuat roti. Nah, berarti dalam untuk membuat bahan untuk membuat roti adalah ada apa? Tepung, telur, terus gula. Nah, itu kan bahan baku utama. Nah, dalam ini adalah bahan baku langsung, nanti akan kita bahas. Nah, pada saat kita perusahaan itu membeli suatu bahan baku, otomatis kan dilihat dari berbagai supplier nih. Yang termurah gitu ya, Pak? Yang intinya yang termurah dan kualitas mutu bahan bakunya kan yang bagus. Contohnya saja kalau tepung nih, ada yang mereknya segitiga, ada yang biasanya cuma dijual adalah yang plastik-plastik di warung-warung, eceran. Nah, untuk perusahaan yang besar seperti Sari Roti ini, dia menggunakan bahan baku yang memang berkualitas, ya kan? Nah, otomatis ketika setelah bahan baku dibeli dan deal, manajer itu dalam pengambilan keputusan tentunya, itu deal terhadap harganya, dia akan mencatatnya. Nah, ini dari gudang nih, sebelum kita beli kan gudang kan mencatat, persediaan bahan baku kita kurang. Yang kurang apa aja gitu. Nah, ya, membuat Pak, surat permintaan bahan baku kepada bagian pembelian. Dari bahan pembelian dia komunikasi langsung dengan supplier. Nah, ketika harga sudah deal, pembelian akan mencatat atau mengalihkan bahan baku tersebut disimpan kembali di gudang. Kembali ke gudang dulu. Sebelum di gudang, jadi kan dicatat sebagai persediaan bahan baku kan. Nah, setelah itu dari bahan gudang kita akan proses produksi. Jadi kita alihkan dari bahan baku ke gudang, dari gudang ke bagian produksi. Nah, dari bagian produksi setelah kita menghitung membuat dari adonan ketiga bahan tersebut, telur, gula dan tepung itu akan dikembalikan lagi, sudah jadi bentuk roti dikembalikan ke gudang sebelum produk itu dijual. Karena nantinya akan dicatat sebagai persediaan kan. Persediaan barang jadi. Beda ya. Nah, kalau yang ketika kita membeli berarti persediaan bahan baku. Kalau sudah jadi persediaan bahan jadi. Selanjutnya ketika sudah kembalikan ke gudang berarti kan harus dijual kan. Dijual ke bagian pemasaran. Pemasaran dia memasarkan produk ke konsumen. Yang dimasukkan ke Indomaret, Alfamart dan sebagainya. Sehingga akan ke tangan konsumen. Nah, sampai slide ini ada yang ditanyakan, Mbak? Paham, Pak. Paham. Oke. Lanjut ya. Nah, di sini kita telah tadi prosedur pembelian, kita akan belajar mengenai konsepnya. Nah, di dalam biaya bahan baku tersebut, konsep biaya yang melekat adalah ada dalam perhitungan biaya. Jadi perilaku biaya itu kita manajer menggunakan biaya itu sebagai tujuannya adalah salah satunya perhitungan biaya. Perhitungan biaya ada 2, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kalau biaya langsung dia berarti apa? Kalau bahan baku konteksnya telur. Berarti itu definisinya berarti biaya bahan baku yang dapat ditelusuri secara langsung ke objek biaya. Objek biayanya apa? Nah, dalam hal ini adalah tepung, telur dan gula. Nah, terus kan ada biaya tidak langsung. Kenapa dia tidak material?
kadang Mbak kalau misalkan produk roti kan pasti ada apa sih wijen-wijen itu kan. Iya. Dia itu bukan bahan baku utama kan, dia adalah penghias saja. Nah, kayak itu topping kan, gitu ya Pak topping, ya. Topping itu jadi maksudnya ke biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung. Jadi gitu. Kan kenapa dia tidak material? Dia sebenarnya bisa diukur ya, bisa diukur tapi ketika dia menelusur susah. Untuk manfaatnya juga sedikit. Jadi sehingga dikatakan bahwa nilainya tidak material. Bisa ditelusuri tapi susah. Dan manfaat bagi perusahaan dia kecil gitu kan. Dan ketika dia dibebankan sebagai biaya tidak langsung, dia akan melekatkan pada cost driver. Cost driver itu apa? Cost driver merupakan keterangan faktor yang menjadi keterangan setiap aktivitas konsumsi sumber daya. Nah, dalam menggunakan biaya, berarti dalam hal ini adalah produk. Selanjutnya. Jadi yang biaya langsung tuh yang bisa dikatakan yang bahan pokoknya bahan gitu pokoknya, ya Pak? Bahan pokoknya kan nanti masuk ke perhitungan HPP kan ada bahan baku langsung. Nah, yang masuk itu adalah tepung, telur dan gula. Nanti nanti lebih jelasnya ke perhitungannya, Mbak. Siap. Nah, di sini kan kalau kita menghasilkan bahan baku kan ada dua nih, Mbak. Ada yang dapat dihasilkan sendiri, kita nanam tebu nih. Kan produk gula kan dari tebu. Tapi ada juga yang dari beli. Tapi ketika kita sebagai perusahaan manufaktur dapat menelusuri harga beli secara langsung, dapat secara akurat kan ketika kita bisa membeli. Kalau produksi sendiri kan susah untuk mengidentifikasi berapa toh sebenarnya gula itu, padahal kan dia masuk pada perhitungan HPP. Nah, asumsikan kita itu membeli dari supplier karena nantinya kita bisa menghitung biaya langsungnya. Nah, di sini ada tiga macam komponen. Nah, dalam hal ini adalah harga beli, biaya angkut. Misalkan nih Mbak, kamu kan pernah beli barang di Shopee, ya kan? Harga barang tersebut misalkan spidol nih, spidol itu dijual dengan harga 5.000. Apakah kita membayar 5.000? Iya. Ada biaya yang lain. Ongkir. Ada ongkir. Terus apa lagi ketika barang itu pecah belah atau tepung kan kalau misalkan ketika barang itu memang sempurna, gitu ya, bocor pecah, dia kan diasuransikan, makanya ada asuransi. Jadi ketika kita membeli returan itu maksudnya asuransi. Jadi ketika membeli barang, tidak harga belinya 5.000 misalkan, tapi ada biaya yang melekat, ada biaya pembelian, angkut pembelian, ada asuransi pembelian. Nah, ini. Nah, di sini ada direct cost. Direct cost apa? Biaya langsung ya istilahnya. Dia kenapa bisa direct cost? Kenapa tuh, Pak? Dia nanti dijelaskan di soal saja, Mbak. Dia bisa jadi direct cost, biaya langsung. Nah, di biaya angkut pembelian dia bisa jadi direct cost, bisa dari indirect cost. Ketika nih, Mas, makanya saya perlihatkan gambar truk nih, bisa berimajinasi. Pak. Ketika dia bisa direct cost, asumsinya bahwa saya perusahaan, saya pengen beli bahan baku tepung, dalam satu truk itu mengangkut tepung saja, dengan biaya ongkos kirim misalkan 500.000, itu bisa kita telusuri langsung nggak? Bahwa tepung itu biaya ongkirnya 500.000, bisa kan? Tapi beda lagi ketika dalam aku pengen perusahaan, pengen menghemat biaya, saya pengen dalam satu truk mengangkut tepung, telur dan gula. Kan kita tidak bisa mengukur secara langsung, pasti kita ada hitung-hitungannya. Makanya dia sifatnya adalah indirect cost, dia tidak langsung, dia bisa dihitung. Nah, dia ada ketika indirect cost dia berhubungan dengan cost driver. Nah, nanti saya jelaskan. Asuransi pun juga ketika dia ngangkut cuma satu bahan, dia bisa diukur secara langsung. Ketika dalam satu truk itu banyak atau 3 bahan, dia bisa jadi indirect cost. Nah, seperti itu. Di sini sampai sini paham? Langsung ke soalnya saja. Contoh pembebanan. Misalkan nih dalam satu perusahaan, dalam 1 bulan saya pengen membuat sari roti sebanyak 1.000 unit, ya kan? Nah, tadi kan telah kita tentukan bahwa bahan utamanya adalah tepung, telur dan gula. Dalam 1 bulan itu kita membeli 4.000 kg untuk tepung. Dan telah ditentukan bahwa deal dari suppliernya per kilonya adalah 4.000.
Nah, untuk telur kita beli 500 dengan harga per kilonya 23.000. Gula 1000 kilo dengan harga per kilonya 6.000. Nah, ditentukan bahwa ongkos angkut pembeliannya itu sekali angkut dia membayar 1.100.000. Dan asumsikan bahwa ketika mengangkut kan tentunya kalau telur Mbak mesti dipecah toh. Atau tepung plastiknya sobek. Nah, bocor gitu kita ya, Pak, asuransikan sebesar 335.000. Oke. Nah, kita tadi berarti 3 komponen tersebut ada harga beli, ada ongkos angkut dan ada asuransi tersebut dibebankan ke bahan baku objeknya kan. Nah, di sini dia harga DC itu direct cost, biaya langsung, tadi telah jelaskan di awal. Ongkos angkut. Nah, di sini asumsikan bahwa satu truk DC itu saya kira distributor. Bukan ya. Bukan. Dia di direct cost. Jadi asumsikan bahwa di sini truk itu mengangkut 3 bahan baku. Makanya dia indirect cost IC. Asuransinya juga IC. Nah, driver kan tadi keterangan untuk faktor yang menjadi keterangan setiap aktivitas yang untuk mengeluarkan biaya. Nah, driver untuk angkut nih, berat bahan baku kan berbeda dengan asuransi, dia nilai bahan baku. Kenapa? Ketika misalkan kapasitasnya berapa itu Mbak? 4.000 tambah 500 tambah 1.000. Nah, yang mana nih Pak? Oh itu ya? Itu tuh, yang kita belikan dalam satu truk kan 5.500 asumsikan. Nah, ketika kita pengen menambah bahan baku, beli lagi 100 kilogram tepung, kita akan menambah lagi, beli lagi 50 kilogram telur dan seterusnya. Berarti otomatis kita akan menambah biaya ongkir. Kita butuh truk lagi. Nah, dia makanya driver. Jadi gitu. Pemicu. Semakin banyak aktivitasnya, biaya yang dikeluarkan semakin besar. Asuransi dia nilai bahan baku. Nilai bahan baku adalah harga belinya, nilai kita asuransikan. Kayak misalkan nih, dalam hal ini kita harga belinya kan telah kita dapat hitung nih, 16 juta itu dari mana? Dari 4.000 dikali dengan 4.000 kilo dikalikan dengan Rp 4.000. Ketemunya 16 juta. Terusnya 500 kg untuk telur dikalikan dengan 23. Dan untuk gula 6 juta itu dari 1.000 dikali 6.000. Oke. Totalnya kita harga belinya adalah yang dikeluarkan 33.500.000. Nah, dia jadi direct cost kan. Bisa ditelusuri secara langsung. Nah, indirect cost, ongkos angkut dia kan indirect. Berarti kan perlu perhitungan. Itu gimana tuh, Pak? Nah, di sini Mbak pernah belajar tentang matematika pecahan? Pernah. Tapi lupa, Pak. Nah, dalam misalkan kalau dulu kan satu kotak warna merah, hijau, biru. Nah, di sini sama saja, Pak. Misalkan yang total kita beli berapa kilo? 5.500 kan? Untuk tepung berapa kilo? Untuk tepung 4.000, ya kan? Berarti pecahannya berapa? 4.000 dibagi dengan total dalam satu truk 5.500 dikali dengan ongkos berapa ongkos kirimnya? 1.100.000. Nah, setiap komponen kan berbeda kan hasilnya. Maka muncul hasilnya juga berbeda. 800, 100, 200 setelah kita hitung. Nah, alasannya kenapa, Mbak? Kok perlu kita menghitung per komponen? Saya, Pak. Iya. Ulangin, Pak. Ulangin saya, Pak. Kan tepung 4.000. Itu 5.500 itu dari total dalam satu truk kita beli. Ya kan? Dia kan jadi tahu kita berapa bagian dalam satu truk yang mengangkut tepung. Nah, dia 4.000 per 5.500. Ongkirnya berapa? Dikali ongkir 1.100.000. Nah, ternyata distribusinya alokasi 1.100.000 itu dari 800 untuk tepung, telur itu 100.000 dan gula 200.000. Di jumlah berapa? 1.100.000. Gitu. Nah, kenapa dia untuk menghitung satu komponen? Kenapa, Pak? Alasannya karena untuk menghitung harga per kilonya. Nanti untuk kita menghitung apa? Pada produk akhirnya adalah harga pokok produksi. Nah, gitu. Nah, selanjutnya asuransi. Karena dia drivernya apa? Nilai. Berarti nilai berapa harga belinya? 16 juta itu kan, 16 juta. Total biaya yang dikeluarkan 33.500 ya kan. Berarti dia asuransinya berapa yang dikeluarkan? 335. Nah, berarti kan setiap komponen beda nih. Nah, dari 335.000 itu untuk
tepung 160.000, untuk telur adalah 115 dan untuk gula adalah 60.000. Oke, jadi total untuk kita beli tepung itu ternyata 19.960.000. Nah, berbeda kan? Ongkir itu, Pak. Ditambah jadi harga beli, ditambah makanya kan saya warnanya beda tuh, Mbak. Oh, iya. Jadi ada hijau itu untuk tepung jadi 16 juta ditambah dengan 800.000 ditambah dengan 160, dia ketemu ketika beli bahan baku dia ternyata tepungnya itu 19.960.000. Jadi ketika kita beli itu ada biaya yang melekat di harga beli. Tidak hanya harga beli, ada kita akan tambah biaya ongkir, asuransi. Asuransi. Apabila dia free gimana Mbak catatannya di perusahaan? Piye, Pak? Nah, dia perusahaan tetap membayar. Ongkirnya kan biasanya misalkan 10.000 nih. Perusahaan tetap bayar, tapi manfaatnya adalah konsumen, customernya. Dia mengalami kepuasan pelanggan, tapi dia perusahaan tetap bayar. Oh, jadi yang gratis ongkir itu sebenarnya perusahaan tuh bayar, Pak? Membebankan. Gitu. Nah, gitu. Biar menarik konsumen, dia gratis ongkir. Nah, gitu loh, Mbak. Oke, sampai sini paham? Paham. Ya, ternyata kita bagi nih per kuantitas yang dibeli. Ada 4.000 tepung, 500 kilo untuk telur dan gula adalah 1.000 kilo. Nah, harga pokok per kilonya ternyata untuk per kilo tepung setelah kita beli HP-nya berapa? 4.900. Diperoleh dari 19.960 dibagi dengan 4.000 yang kita beli, berarti ketemu sama yang dibagi dengan kuantitas yang kita beli. Jadi ini kalian telur 500 dibagi 23.000. Jadi hasilnya 20. Jadi kan harga di supplier dan harga yang kita telah beli kan beda, Mbak. Di kita kan semakin mahal ya karena ada tambahan biaya lagi. Ada ongkir dan asuransi. Sampai sini paham? Paham. Oke, ketemu. Nah, dalam 1 bulan ini misalkan nih. Kita produknya 1.000. Ternyata kita untuk memproduksi itu hanya perlu 3.000 kilogram tepung, telur sebanyak 450 dan gula itu sebanyak 600. Masih sisa enggak? Iya, berlebih berarti, Pak. Ya, jadi sisanya untuk tepung berarti tinggal berapa? 4.000 kita pakai 3.000, berarti sisanya 1.000 nanti kita dianggap sebagai persediaan bahan baku yang akan digunakan di bulan selanjutnya. Sama kan telurnya juga sama, pemakaiannya masih sisa, gula pun sama. Nah, setelah kita pemakaian kan otomatis tadi kita beli bahan baku, otomatis barang diproduksi menjadi roti. Roti udah jadi. Nah, pemakaian tepung adalah 3.000 dikali dengan berapa? 4.990. Diperoleh dari HP per kilogram. Nah, itu diperoleh, jadi total yang kita keluarkan adalah 14.970. Itu hanya per komponen. Ketika sudah jadi roti, itu yang kita untuk biaya produksinya kita mengeluarkan berapa, Mbak, totalnya? Yang mana nih, Pak? 29 juta totalnya? Totalnya 29.263.500. Itu dari hitungannya itu ya? Ya, dari tepung, telur, gula ya, Pak. Yang dipakai, kuantitas yang dipakai untuk produksi sama dikalikan dengan HP per kilogram yang telah kita hitung. Nah, itu kan memproduksi total biayanya adalah memproduksi 1.000 roti. Kalau per rotinya berapa? Nah, gimana tuh, Pak? Ya tinggal dibagi 1.000 dong. Jadi, total biaya yang kita keluarkan dibagi dengan 1.000 yang kita produksi. Berarti per rotinya 29.000. Nah, itu nanti masuk kemana? Nah, nanti kan masuk hitungannya apakah harga pokok produksi sama dengan harga jual? Ayo, sama apa beda? Beda. Kenapa beda? Nggak tahu deh, Mbak. Jadi berbeda, Mbak. Jadi HP produksi itu berbeda dengan harga jual. Iya, berarti beda benar ya, Pak? Beda. Jadi harga jual itu ternyata tambahannya dari HP produksi itu ditambah dengan keuntungan yang kita pengen. Misalkan nih harga jualnya 33.000. Keuntungannya berarti berapa yang kita pengen? Misalnya pengen untung 5.000 gitu, Pak. Kita pengen untung kita 5.000, berarti harga jualnya tinggal tambah 29.263,5 ditambah 5.000. Berarti berapa? 34 kan? 263,5. Iya, berarti ini itu ya, Pak, modalnya itu 29 ya, Pak ya, belum harga jualnya ya, Pak ya. Jadi produk itu sebelum dijual itu satu rotinya itu 29.263,5. Kita pengen untung berarti harus berapa? Selisih antara tambahan antara HPP produksi ini
dengan keuntungan yang kita pengen misalkan 5.000. Nah, itu yang kita untuk jual. Penentuan jual. Oke. Sampai sini paham? Paham, Pak. Oke, lanjut. Tuh kalau misalnya sari roti kan ada SPG-nya tuh, Pak. Nah, itu gimana tuh hitungannya? SPG-nya. Itu kan SPG-nya itu kan apa, Mbak? Tenaga kerja, bukan bahan baku. Kan? Oh iya. Nah, jadi beda ya, Pak beda. ya? Okay. Nanti masuk ke pembahasan kita selanjutnya itu biaya tenaga kerja. Nanti dibedakan tenaga kerja langsung karena di perhitungan HPP adalah langsung. Berarti dia yang apa? Tenaga kerja. Dia yang memproduksi, intinya yang mengemas, mencetak sampai pengemasan itu adalah tenaga langsung. Kalau SPG itu kan bukan langsung, Mbak. Dia nggak ikut produksi. Oh gitu. Jadi dia tidak langsung. Nanti akan masuk ke topik selanjutnya tentang biaya tenaga kerja. Nah, gitu. Sampai sini ada yang tanya? Oke. Paham, Pak. Paham. Lanjutnya, nah dalam pencatatan pencatatan bahan baku ini, jurnal-jurnal yang sering muncul tuh apa, Mbak? Nah, di sini ada, kalau kan ini berhubungan dengan persediaan ini. Berhubungan dengan persediaan. Dia otomatis kita kenal bahwa ada 2 sistem. Yang pertama adalah sistem perpetual dan sistem fisik atau periodik. Keduanya itu beda, Mbak. Perbedaannya itu di mana? Ketika kan ini hubungannya dengan persediaan nih. Kalau sistem perpetual itu ketika kita terjadi transaksi jual atau beli, dia itu akun persediaannya itu selalu berubah, terupdate. Terupdate, misalkan nanti kita contohkan saja. Nah, ketika dia sistem fisik, akun persediaannya itu bisa kita catat ketika di akhir periode saja. Kita bisa tahu persediaan kita di akhir periode ini, karena dia enggak setiap transaksi dia enggak nyatat persediaannya. Kita jual atau beli atau retur dia enggak catat. Dan fisik dia karena dia periodik, otomatis pernah dengar stock of name. Nah, stock of name dia itu perusahaan ingin mengecek pada akhir bulan itu, mengecek bahan baku itu kita tuh persediaan tuh berapa toh. Nah, karena nanti pada akhirnya kita akan membeli bahan baku lagi kan. Nah, kita akan cek di akhir periode. Makanya itu 2 pencatatan fisik. Ya, lanjut. Nah, di sini yang transaksi yang sering terjadi adalah saat pembelian nih. Dibeli gula, saya contohkan yang sederhana saja, Mbak. Dibeli gula misalkan 1.000 kilo dengan harga per kilonya adalah 6.000. Oke. Akun karena dia berhubungan dengan persediaan, kita beli berarti otomatis persediaan bertambah kan? Bertambah. Kalau di akuntansi, di pengantar akuntansi kita telah belajar kalau persediaan bertambah, aset bertambah, otomatis dia letaknya di debit. Ya, ketika dia bayar, bayarnya tergantung kita cash atau utang. Ketika cash ya berarti cash yang ditulis sebesar 6 juta. 6 juta dari mana? Gula yang kita beli dengan per kilonya berapa? 6.000. Berarti tinggal dikalikan 6 juta, kayak kan. Nah, beda di sistem periodik, dia kan nggak catat persediaan nih setiap transaksi. Dia catatnya adalah pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku langsung, bukan persediaan. Jadi dia nyatatnya adalah pembelian dan kreditnya adalah kas, tapi besarannya sama. Jadi di sistem fisik ini kalau apa yang kita beli, dia tulisannya pembelian gitu ya, Pak ya. Karena nanti pada akhir periode kita mengenal yang namanya jurnal penyesuaian. Penyesuaian itu kita nanti mengenalkan persediaan dan kita akan mengetahui persediaan kita ketika akhir periode, misalkan Juni itu berapa toh Sani. Nah, gitu. Untuk yang sistem perpetual dia tuh setiap yang kita beli pasti muncul akun persediaan. Jadi itu persediaannya kita gitu ya, Pak ya. Dia terupdate terus. Nanti ketika kita sudah kita jurnal kan otomatis masuk ke buku besar. Nah, kita akan tahu nanti. Nah, transaksi yang sering terjadi adalah retur. Kita beli gula, ternyata gulanya nggak sesuai dengan yang kita minta kualitas. Misalkan plastiknya pecah lah atau apa, kita kembalikan. Nah, misalkan dikembalikan karena rusak sebanyak 50 kilo. 50 kilo dari per kilonya berapa? Per kilonya 6.000. Berarti kita kalikan saja. 50 dikalikan 6.000. 300.000. Nah, karena kita kan retur nih. Retur berarti kan barang persediaannya kan kita balikan kan. Kembalikan, otomatis persediaan di gudang adalah berkurang di kredit. Karena dikembalikan kita menerima apa? Karena kita bayarnya kas, berarti kita terima apa? Kas. Berarti debitnya adalah kas. Nah, sistem periodik
Nah, dia bukan mencatat persediaan, tapi berarti retur. Transaksinya retur atau pengurangan harga. Pengurangan harga dia tetap, karena retur dia menerima kas, catatnya adalah retur pembelian. Jadi dia enggak mencatat persediaan ya, Mbak, setiap transaksi. Lanjutnya retur pembelian. Nah, ini pemakaian, Mbak. Mohon maaf, ini pemakaian bahan. Nah, di sini ternyata dalam 1 bulan itu dipakai untuk produksi 800 kg. Nah, ternyata akunnya adalah kan kita pakai, berarti kan dia masuk ke proses produksi. Maka dia masuknya adalah persediaan barang dalam proses. Beda enggak persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses? Beda. Ketika kita proses produksi, dia adalah persediaan barang dalam proses. Sebesar 4.800.000. Angka itu dari mana, Mbak? Itu 6.000 dikalikan dengan 800. Nah, dia mengeluarkan untuk produksi adalah 4.800.000. Oke. Nah, di sistem periodik karena dia tidak retur pembelian itu tidak ada jurnal, Mbak. Karena nanti kita akan mengetahuinya itu ketika kita akan jurnal penyesuaiannya itu di akhir periode. Sama ketika kita mengembalikan persediaan di gudang, dia itu tidak ada jurnal. Nanti kita akan bahas. Nah, tapi di sistem virtual ketika misalkan nih dalam proses produksi ternyata sisa nih, kelebihan bahan. Ternyata kelebihan bahan gula sebanyak 100 kilo. Berarti kan karena dia dibalik otomatis kan persediaan bahan bakunya bertambah enggak? Bahan bakunya dikembaliin berkurang bahan baku loh, bahan bakunya dikembaliin, sisa nih, sisa dalam kita produksi ternyata bahan bakunya sisa, baliknya lah di gudang, bertambah berarti kan bertambah di debit. Nah, di yang dalam proses itu yang itu, Mbak, persediaan itu persediaan BBL kan dia 600.000, berarti di debit ya, debit. Pak ya? Nah, persediaan dalam proses karena dia mengurangi itu, berarti dia akan berkurang di kredit. Nah, selanjutnya setelah kita jurnal, kita buat buku besar untuk mengetahui persediaan akhir. Nah, itu untuk transaksi satu karena dia kan hubungannya dengan persediaan bahan baku. Di mana, Mbak, persediaan bahan baku? Di perpetual itu kita lihat. Persediaan baku di debit 6 6 juta. Kita masukkan debit 6 juta, saldonya 6 juta. Transaksi 2, persediaan di apa? Persediaan di kredit. Kita catat di kredit sebesar 300. Berarti tinggal kita kurangi saldonya jadi 5 juta. 6 juta dikurang 300 jadi 5.700.000. Oke. Lanjutnya untuk retur pembelian karena dia adalah persediaan bahan bakunya. Debit apa kredit? Kredit sebesar 4.800.000. Oke, berarti sisanya adalah 5.700.000 dikurang 4.800.000 jadi 900. Nah, ternyata di transaksi 4 karena bahan baku dibalik dia adalah persediaan bakunya bertambah apa berkurang? Bertambah di sesi debit bertambah 600 jadi 1.500.000. Nah, 1.500.000 itu nyatanya sama dengan 250 kg itu mana ketika 1000 berarti kan kita beli 1000 rusak 50 berarti kan berkurang nih, berarti tinggal persediaan kita berarti di gudang berapa? 950 ternyata dipakai 800, berarti 950 dikurangi 800 berapa? 150 ketika karena kita kelebihan kita balik berarti bertambah kan? Bertambah 100 lagi. 150 tambah 100 250. Sama enggak? 250 kita kalikan dengan kita beli berapa per kilo? 6.000. Berarti hasilnya itu sama dengan 1.500.000. Nah, jadi 6.000-nya itu tetap dari pembelian gula ya, Pak ya? Nah, ini pengecekan fisik untuk memastikan apakah secara fisik itu sama dengan catatan akuntansi. Kita pengecekan fisik adalah stock outline. Dia akan mengecek di akhir periode itu persediaan secara fisik itu berapa. Makanya dia itu dicek. Catatan akuntansi kan beda, Pak. Dia catatan akuntansi kan dari penjurnalan. Kalau misalkan untuk pengecekan fisik kan dia cek fisik. Stock name itu. Dia dicek bener apa enggak persediaan itu totalnya adalah 1.500.000. Nah, dicek. Nah, di akhir periode. Nah, untuk pengecekan ini, untuk pencatatan persediaan dia masuk pada buku pembantu persediaan. Nah, untuk jelasnya nanti kita akan bahas di
sesi offline ya. Oke. Nah, ketika kita nih untuk kan kita kalau di fisik kan dia perlu hitung-hitungan, Mbak. Iya. Jadi ada persediaan awal berapa? Asumsikan di sini adalah 0, tidak ada persediaan. Kita hanya beli saja. Iya. Persediaan bahan awal periode adalah 0, pembelian bahan baku adalah kita belinya 6 juta kan. Iya. Terjadi retur pembelian mengurangi pembelian, berarti mengurangi jadi pembelian bersih. Iya. Pembelian bersih adalah 5.700.000. Nah, pembelian bersih itu karena itu adalah sebagai bahan baku tersedia dipakai yang siap untuk diproduksi. Iya, Pak. Selanjutnya kita akan persediaan akhir bahan baku stok oknen, kita sudah kecek bahwa akhir kita cek fisik sebesar 1.500.000. Ternyata bahan baku yang terpakai adalah 3.200.000. Nah, setelah kita cek hitung dalam akhir periode, kita bikin jurnal penyesuaian. Kita sesuaikan menghapus persediaan awal bahan baku, kita mengenolkan Kenapa persediaan. dinolkan, Pak? Nah, di awal periode kan kita nggak ada bahan baku, Mbak. Ketika ada ini akan dihitung ketika di akhir periode saja kan, karena kita kan ceknya fisik dan periodik di akhir periode. Iya. Berarti anggapannya persediaan di awal itu 0. Oke. Di jurnalnya ikhtisar harga pokok produksi 0, mengkreditkan persediaan, dan untuk memunculkan persediaan akhir kita mendebit persediaan bahan baku langsung dan ikhtisar harga pokok produksi dia 1.500.000. Oke. Kesimpulannya, ternyata harga pokok bahan baku dihitung dari semua biaya yang terjadi untuk memperoleh bahan baku dan untuk menempatkan dalam keadaan siap diolah. Bahan baku langsung terdiri dari harga beli yang dicantumkan dalam faktur ditambah dengan biaya angkut, biaya pembelian lain, serta biaya lain yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku tersebut dalam keadaan siap untuk diolah. Jadi kan tadi harga baku tambah ongkir tambah asuransi. Itu jadi siap diolah berarti. Siap diolah. Terus ada biaya angkut dapat diperlakukan sebagai direct cost maupun indirect cost tergantung kasus pembebanannya. Yang terakhir adalah pencatatan persediaan bahan baku dapat dilakukan dengan metode perpetual dan metode fisik. Sudah selesai ya, Pak? Sudah selesai. Oke, cukup. Nanti kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan di sesi offline. Offline apa di Google Classroom? Google Classroom bisa ya. Oke, teman-teman, terima kasih Pak Fandi. Ini untuk materinya nih sangat penting banget ya, buat apalagi buat teman-teman yang mau berbisnis kan, mungkin mau bikin roti atau apa, bingung tuh gimana namanya, Pak, harga jualnya itu berapa gitu kita harus menghitung harga pokok bahan bakunya itu berapa tuh, Mbak. Gitu teman-teman ya. Ini jadi cocok banget untuk kalian ya. Jadi kalian bisa pelajari aja biaya bahan baku ya, Pak ya. Bahan baku. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu podcast tentang biaya bahan baku ini. Kita akan ketemu di next podcast. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.